Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mususa Channel di teman ngegabut. Dan untuk kisah yang akan aku bawakan kali ini, ada sebuah kisah yang berjudul Penjual Nasi Goreng Gaib dari Karangkates. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini adalah cerita dari Indra mengenai nasi goreng yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar warga Indonesia. Kisah ini kualami semasa SMA dulu. Sebuah kisah yang mengubah pandanganku mengenai kehidupan dalam bentuk lain. Dan juga mengubah sudut pandangku mengenai pekerjaan sebagai penjual nasi goreng. SMA ku adalah SMA dengan basis pendidikan asrama khusus laki-laki. Benar, jangan harap kamu akan mendengar kisah romansa para lelaki di SMA seperti perjuangan memperebutkan si cewek idola kelas atau berlomba-lomba terlihat keren supaya populer di kalangan siswa perempuan. Jangan harap. Yang ada di sini hanyalah keseruan sebagai sesama pria dalam menghadapi getirnya melihat pria yang sama setiap hari. Setiap hari bertemu dengan teman-teman yang itu-itu saja. Tidak ada yang menarik dari sesama pria. Sakunya rata. Celana pun lurus ke bawah bagaikan batang pohon jati. Pada akhirnya, di sini kami belajar untuk terlihat keren dengan cara lain. Kami bersaing dengan belajar segiat-giatnya, menggali potensi bakat kami, alih-alih memikirkan masalah gebetan. Membangun semangat persaudaraan satu sama lain, dan yang terpenting, pada akhirnya kami merasa memiliki keluarga. Sekalipun tak jarang kami juga berselisih pendapat karena berada dalam satu rumah. Salah satu kegiatan tahunan yang harus kami jalani pada tingkat 2 adalah gelandang rohani. Ini adalah sebuah kegiatan yang biasa dilakukan untuk menemukan jati diri dan lebih mengenal karakter asli teman seasrama. Para pembimbing kami biasanya akan membagi-bagi kami ke dalam sebuah kelompok acak beranggotakan 5-7 orang. Setiap orang hanya akan dibekali sebuah amplop dengan sebuah surat keterangan dan uang sebesar Rp25.000. Uang itu harus bisa digunakan untuk bertahan hidup selama kurang lebih 3 hari di luar setelah sebelumnya kami sudah harus membelanjakannya dengan setengah kilo beras, 3 bungkus mie instan, dan 1/4 kilo gula. Jangan bayangkan harga-harga itu pada zaman sekarang, karena kejadian ini berlangsung sudah cukup lama. Jadi dengan uang Rp25.000 itu pun kami masih memiliki sisa. Seperti namanya, gelandang. Maka kami harus memikirkan sendiri cara agar kami ke tempat tujuan pertama dengan cara kami sendiri. Setelah itu, seperti pada rencana tahun-tahun sebelumnya, di pos pertama, kami yang sudah berkumpul sudah akan dibagi-bagi kembali secara individu untuk berbaur dengan mereka yang miskin dan tersingkirkan. Kami tidak boleh menyebut identitas kami. Juga kami tidak boleh menyebutkan asal asli kami. Kami harus seolah-olah berasal dari kaum mereka sekalipun itu tidak mudah. Tujuan gelandang rohani ini tentu agar kita merasa menjadi orang yang ditolak dan disingkirkan. Kemudian mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pelindung dan harapan. Tapi tampaknya malam itu, Tuhan tak sedang ingin berjalan bersama kami. Aku terbagi dalam kelompok beranggotakan Dion, Aris, Baskoro, dan Chandra. Kebetulan kelompok kami berisikan 5 orang termaco yang pernah ada di asrama. Sebut saja Dion. Dia adalah seorang kapten sepak bola yang selalu memenangkan timnya saat event olahraga tahunan. Aris dan Baskoro, pasangan ganda bulu tangkis yang tak pernah terkalahkan. Chandra, seorang mantan atlet capoeira yang hobi salto dan baik hati mengajarkan ilmunya pada adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas yang pengen berlatih capoeira. Aku sendiri. Aku adalah juara Scrabble yang belum pernah terkalahkan selama ini. Otakku begitu maco sehingga tak ada yang mampu mengalahkan taktik dan kekayaan kosakataku.
Kalau kalian mengira ini Scrabble biasa dengan bahasa Inggris, kalian salah besar. Ini adalah Scrabble khusus dengan bahasa Latin. Siapapun yang mendengarkan namaku saat berhadapan denganku akan berkeringat dingin karena sudah merasa tidak mampu menandingiku. Kembali pada permasalahan yang akan dihadapi oleh kami. Kelima cowok termaco yang ada di semesta SMA kami. Kami memutuskan untuk menghemat uang kami dengan berjalan kaki dari Garum menuju Malang. Sungguh, ini mungkin tampaknya keputusan mengerikan jika kamu ambil sendiri. Terutama jika kamu harus berangkat jam 1 dini hari, di saat pagi benar-benar buta. Tapi jika itu dihadapi berlima, kami yakin kami tak akan mendapatkan masalah. Dion sebagai kapten tim membagi tugas kami. Kami tetap harus berwaspada dengan orang-orang yang tak memiliki maksud baik terhadap kami. Seperti preman gunung, begal, sampai banci kaleng. Iya benar, banci kaleng. Jangan pernah meremehkan kecepatan berlarinya yang seperti berada pada tingkat Mach 3. Apalagi jika melihat kami, yang berdasarkan penilaian banci kaleng, kami amat sangat tampan. Terbukti karena setiap tahun selalu ada 1-2 tim yang terpaksa harus balapan lari dengan gerombolan banci kaleng. Dion sebagai kapten harus berada pada urutan kedua. Chandra sebagai yang paling atletis dan mampu dengan lincah mengamati sesuatu yang janggal diletakkan sebagai pertahanan terdepan. Aris dan Baskoro karena pengamatan mereka yang luas dan kegesitan mereka. Mereka ditempatkan pada posisi keempat dan kelima. Sementara aku, yang terkenal cerdas dan mampu mengenali dan membaca arah dengan tepat, ditempatkan pada posisi ketiga, posisi tengah yang paling terlindungi. Jadilah kami berjalan sesuai formasi yang dibentuk oleh Dion. Kami terus berjalan sambil bersenda gurau. Sesekali kami membiarkan keheningan dan gelapnya malam menemani kami. Sungguh, kami seolah-olah berada di dunia yang tak pernah kami temui sebelumnya. Sebuah dunia yang amat hening, dunia di mana banyak doa lebih didengarkan, doa dari mereka yang tak dapat tertidur di waktu malam karena gelisah dan nestapa. Saat-saat gelap ini adalah saat paling tepat untuk berdoa. Akhirnya kami memutuskan untuk bergantian melantunkan doa agar tak begitu kelelahan dan mengantuk. Tak terasa, perjalanan kami bersama akhirnya mengantarkan kami hingga Karangkates. Sebuah bendungan besar yang apabila dilihat pada siang dan malam hari, sama-sama tampak indah. Suara jangkrik terdengar keras di telinga kami, sekalipun kami telah berjalan jauh dan menggunakan jaket serta membawa tas. Rasanya hawa di sini tetaplah dingin menusuk, membuat kami menggigil. Ingin rasanya mata ini terpejam, tapi karena berjalan kaki, jadi tak mungkin mata kami akan terpejam begitu saja. Yang ada malah kami bisa jatuh dan menyandung yang lain. Sampai pada satu titik, kami melihat sebuah cahaya kuning kecil di sebuah tikungan menanjak. Perlahan kami mendekat. Kami mendengarkan suara kompor gas dan nyala api lampu petromak. Lebih dekat lagi, kini jelas apa yang kami lihat adalah sebuah gerobak nasi goreng berwarna kuning dengan aksen hijau sebagai bingkainya. Kami berjalan melintasinya. Hanya ada bangku kosong di sebelah gerobak itu. Bangku kosong itu menghadap ke sebuah jurang dengan pemandangan terindah. Aku sendiri melihat terdapat bahan-bahan yang siap dimasak di situ. Nasi, ayam, sawi, mie untuk bahan mie godok. Sempat terlintas bagiku untuk membeli barang seporsi saja, lalu memakannya sambil beristirahat sejenak. Tapi aku mengurungkan niatku, mengingat bahwa betapa terbatasnya uang yang aku miliki. Ditambah lagi, ku amat-amati tak ada bapak penjual yang menunggu di balik gerobaknya. Hanya gerobak yang tengah menyala dengan sebuah bangku dari bekas batang kayu yang tumbang. Tanpa penjual pun tanpa pelanggan. Lantas kami berjalan mengabaikannya, tanpa berusaha ambil pusing dengan kejanggalan itu. Barangkali bapak penjual sedang buang air kecil, atau sedang merokok entah di mana. Selang beberapa meter, terdengar suara khas yang selalu ditimbulkan dari penjual nasi goreng. Tang, tang, tang. Itulah suara spatula yang dipukulkan pada panci penggorengan.
Setelah itu disusul dengan suara gas yang bertambah besar. Ah, bapak penjual nasi goreng itu sudah kembali rupanya. Tentu ia sudah mendapatkan pelanggan yang akan ia berikan sajian terbaiknya. Kami sudah cukup yakin bahwa kami sudah berjalan cukup jauh dari tempat kami bertemu dengan gerobak nasi goreng itu. Sampai akhirnya kami melihat sebuah titik terang di ujung jalan. Perlahan kami berjalan melewatinya. Awalnya tak ada yang aneh, sampai akhirnya ketika kami melintas di sebelahnya, persis di sebelahnya, kami melihat sebuah gerobak kuning dengan aksen hijau beserta nasi, ayam, dan sawi, tanpa penjual dan tanpa pelanggan. Entah hanya perasaanku saja atau bagaimana, gerobak itu terlihat sama persis dengan yang kami lihat sebelumnya. Aku menoleh ke arah Aris yang berjalan tepat di belakangku. Ia menatapku, namun tak memberi sinyal adanya kejanggalan. Aku tak melihat Dion bereaksi, jadi aku menganggap tak ada masalah apapun dalam perjalanan kami. Selang beberapa meter, terdengar lagi bunyi yang sama persis dengan kejadian pertama. Tang, 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 disusul suara gas yang membesar. Seketika aku tahu bahwa tak ada yang beres dengan semua ini. Tapi aku masih berusaha berpikir positif, mengingat teman-temanku yang lain tampaknya baik-baik saja dengan kejanggalan ini. Kami terus berjalan, berusaha mengabaikan malam yang tiba-tiba terasa semakin dingin ini. Sampai akhirnya, kami semua serentak terkejut melihat sebuah cahaya kuning kecil lagi di jalan yang akan kita lewati. "Semuanya berhenti, semuanya stop," perintah Chandra. Kami semua berhenti. Sadar atau tidak, kita sedang menghadapi sesuatu yang aneh. Mari kita tetap bersikap biasa saja jika kita melintasinya, perintah Dion. Aris dan Baskoro yang di belakangku mengangguk paham. Rupanya mereka sadar sedari tadi. Hanya saja mereka harus tetap berada pada pikiran jernih dan tak terpancing dengan jebakannya. Kalau terjadi sesuatu yang gak terduga, Aris, Baskoro, kalian harus memastikan bahwa kalian tetap berada pada formasi. Kita harus melangsungkan rencana L, ucap Dion. Rencana L? Aku tercengang. Tak kusangka, Dion tetap akan menjadikan ini rencana terakhir kami dalam situasi ini. Kami melanjutkan perjalanan berusaha melewati cahaya kecil itu. Dan benar saja, cahaya itu berasal dari lampu petromak gerobak nasi goreng. Masih sama, berwarna kuning dengan aksen hijau dan tanpa penjual pun tanpa pembeli. Bahan-bahan masakan tersedia, siap untuk dimasak, atau mungkin juga siap digunakan untuk mengerjai kami. Kami berjalan berusaha mengabaikan itu semua. Awalnya aku tak ingin menoleh ke gerobak itu, namun entah mengapa aku memilih menoleh dan aku melihat sosok berwarna gelap. Terdapat tato merah di sekeliling wajah dan tubuhnya. Ia tersenyum begitu lebar ketika tahu bahwa aku menatap matanya. Tangannya yang memiliki cakar-cakar panjang digerak-gerakannya ke atas. Aku sontak terkejut. Namun aku menarik napas dalam ketika Aris terus mendorongku untuk berjalan dan mengabaikan apapun yang kulihat. Kembali lagi, selang beberapa meter kemudian terdengar bunyi yang awalnya membuat kami lapar, namun kini terdengar begitu suram. Tang, tang, tang. Tidak seperti suara sebelumnya. Suara ini dimulai dengan volume yang kecil. Kami pun mengabaikannya. Chandra dan Dion yang di depan mempercepat langkahnya. Tang, tang, tang. Suara itu seperti sedang berusaha menarik perhatian kami. Kini aku pun mulai khawatir. Tang, tang, tang. Spatula itu seperti dipukul-pukulkan dengan sangat keras. Aku menelan ludah, mulai takut dengan apa yang kudengar. Sementara Aris terus mendorongku. Aku menoleh ke belakang memastikan Baskara juga aman. Tang, tang, tang. Kini wajan dipukul-pukulkan dengan penuh amarah. Amarah karena kami mengabaikannya. Padahal ia tahu jika aku tahu bahwa ada dia di sana. Jangan menoleh ke belakang. Terus, sudah tugasku di barisan paling belakang.
ujar Baskara yang melihatku mengkhawatirkannya. Sementara kami masih terus mempercepat langkah kami. Tentu aku tetap khawatir, sekalipun Baskara ataupun Aris berkata demikian. Belum selesai aku berandai-andai dengan kemungkinan terburuk. Tiba-tiba kami mendengar suatu suara yang tengah menyusul kami. Suara itu adalah suara gerobak yang didorong dengan cepat. Suara seng yang menjadi bahannya, ditambah dengan suara kompor gas membuat kami tahu bahwa gerobak itu semakin dekat. "Teman-teman, kita harus siap," ucap Dion memberi aba-aba. "Bas, bagaimana keadaannya?" tanya Dion tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. "Di sini baik-baik saja. Nasi gorengnya, Mas?" jawab sebuah suara dari balik gerobak yang tiba-tiba saja sudah meluncur di sebelah kami. "Semuanya, jalankan rencana L. Lari!" Dan kami pun berlari sekencang-kencangnya. "Aris, Baskara, cepat!" Aris dan Baskara dengan mudah menambah kecepatannya. Kini mereka berdua malah sudah ada di depanku. "Tunggu dulu, jangan tinggalkan aku!" teriakku lagi. Sementara gerobak itu masih mengejar kami. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Dion dan Chandra pada Aris dan Baskara. "Cepat!" teriak Aris dan Baskara kepadaku yang mulai kehabisan nafas karena ketakutan dan tak bisa berlari secepat mereka. Tuang, 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 itu kan? Suara itu terdengar begitu jelas memekakan telingaku. Lantas membuat seperti mendapatkan energi tambahan untuk berlari menyusul Aris dan Baskara. Jadilah kami pada hari itu sampai lebih cepat ke Malang karena berlari semalaman dari Karangkates untuk menghindari seseorang atau seekor iblis penjual nasi goreng lintas dunia. Sejak saat itu, ketika aku melihat gerobak nasi goreng, aku akan memastikan apakah itu sungguh-sungguh manusia yang berjualan atau bukan. Ngomong-ngomong guys, jika suatu ketika di malam hari, kamu menemui gerobak nasi goreng di pinggir jurang Karangkates tanpa penjual, sebaiknya kamu mengabaikannya. Bisa jadi, itu adalah gerobak yang sama dengan gerobak yang kami temui pada tahun itu. So, itu tadi gengs. Cerita dari Indra ketika ia sedang melakukan kegiatan dari sekolahnya. Yang seharusnya mereka happy dan bersenang-senang, justru malah bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten yang seperti ini, silahkan kalian klik tombol like-nya. Dan jangan lupa kasih komen dan saran-saran untuk konten selanjutnya. See you next video, gengs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.